Bu Desi. Kali ini saya akan share tentang hipertensi. Dimulai dari, apa itu hipertensi? Jadi, hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah tinggi, yaitu tekanan sistol lebih dari sama dengan 140 atau tekanan diastol lebih dari sama dengan 90. Faktanya, sebanyak 1,28 miliar orang dewasa di dunia mengalami hipertensi. Namun, hanya 42% yang melakukan pengobatan. Padahal, hipertensi juga sering disebut sebagai silent killer, yaitu pembunuh secara diam-diam. Karena hipertensi tidak selalu menunjukkan gejala, namun dapat menyebabkan komplikasi yang serius sampai dengan kematian. Hipertensi memang tidak selalu bergejala, namun terkadang bisa memunculkan beberapa gejala umum seperti sakit kepala, mual atau muntah, kelelahan, mimisan, sesak atau nyeri dada, sampai dengan penurunan kesadaran. Lalu, apa saja faktor risiko hipertensi? Terdapat faktor yang tidak bisa dirubah dan juga faktor yang bisa dirubah. Faktor risiko yang tidak bisa dirubah diantaranya adalah usia. Seiring dengan bertambahnya usia, maka semakin tinggi pula risiko untuk terkena hipertensi. Faktor yang kedua adalah keturunan. Jika ada kerabat dekat yang menderita hipertensi, maka risikonya juga akan meningkat. Dan yang selanjutnya adalah jenis kelamin, di mana laki-laki memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi. Namun, wanita yang telah mengalami menopause juga akan mengalami peningkatan risiko. Adapun faktor yang bisa dirubah meliputi kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, obesitas, kurang olahraga, dan juga stres. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika hipertensi tidak terkontrol? Apabila tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti gangguan saraf, gangguan penglihatan, gangguan jantung, dan gangguan ginjal. Nah, sekarang bagaimana cara mengontrol hipertensi? Yang pertama, dengan menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan cara hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, mengurangi asupan garam dengan maksimal 1 sendok teh per hari, kemudian mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan olahraga secara teratur, contohnya dengan berjalan kaki selama 15 sampai dengan 30 menit per hari. Dan yang terakhir, melakukan pengelolaan stres. Bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan positif, seperti membaca buku, memancing, berkebun, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pengobatan secara teratur. Konsultasi dengan dokter dan kontrol rutin setiap bulan. Lalu, konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Ingat, pengobatan hipertensi adalah pengobatan seumur hidup. Dan obat antihipertensi harus diminum setiap hari, bukan hanya saat muncul gejala saja. Sekian yang dapat Bu Desi sampaikan. Salam sehat untuk kita semua.